Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin para alim, asatidzah wal ustadzat, jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah ajma'in. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, dan kita bermohon senantiasa ditetapkan dalam iman dan Islam, diberikan nikmat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hari ini sebagai bangsa Indonesia, kita diingatkan kembali dengan momentum bersejarah tentang kemerdekaan dari penjajahan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba menggali makna atau hakikat kemerdekaan. Dalam kesempatan ini saya ingin menggalinya dari perspektif iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan penciptaan manusia, jika kita coba simpulkan dari Al-Quran, maka kita akan menemukan ada dua tujuan utama, tujuan besar diciptakannya manusia. Dan bahkan bukan hanya manusia, termasuk bangsa jin di dalamnya. Yang pertama dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan khalifah di bumi. Yang dimaksud di sini ketika itu adalah Adam alaihissalam. Tapi saya ingin membahas yang pertama, ya, walaupun menurut Sayyid Qutb kedua tujuan ini tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Dalam redaksional Al-Quran, terkadang Allah menggunakan persona pertama tunggal untuk menyebut dirinya, terkadang juga menggunakan persona pertama tapi jamak, ya. Misalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Kalau menggunakan persona tunggal, persona pertama jamak, itu biasanya ada pelibatan dalam perbuatan Allah terhadap apa yang disebutkan itu. Allah menurunkan Al-Quran, melibatkan malaikat Jibril. Allah menjaga Al-Quran, melibatkan para hafiz Quran. Tapi bukan berarti Allah tidak kuasa, ya, menjaga dengan dirinya, menurunkan dengan dirinya. Tapi ini kan tentang sistem kehidupan yang harus berjalan sesuai dengan desainnya Allah. Terkadang juga menggunakan persona ketiga tunggal. Ini dalam bentuk pengajaran-pengajaran. Qul huwallahu ahad, gitu ya. Nah, di ayat ini Allah menggunakan persona pertama tunggal
ketika menyebutkan dirinya. Wa ma khalaqtul jinna, ya, domir di situ ada domir orang pertama tunggal atau persona pertama tunggal, ya. Wa ma khalaqtu, ada tu di situ, itu adalah domir persona pertama tunggal. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Menurut Sayyid Qutb, penyebutan dengan persona pertama tunggal ini menunjukkan Allah ingin menegaskan bahwa peribadatan, ya, ibadah dan ubudiyah itu hanya hak ditujukan kepada Allah. Maka tidak ada pelibatan di sini. Hanya disebutkan Allah sebagai persona pertama tunggal. Sebagaimana juga ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa di ayat lain, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Di surat Toha, ya. Maka kata Sayyid Qutb, ayat ini memberikan pesan penting. Pertama, bahwa kita harus memahami segala peribadatan hanya hak ditujukan kepada Allah. Ini pertama. Dan yang kedua, maka kita harus mengarahkan seluruh aktivitas kita dalam kehidupan, nah termasuk tujuan yang kedua, menjadi khalifah di bumi, mengemban amanah khalifah untuk memakmurkan bumi. Kata Sayyid Qutb, itu harus diarahkan sepenuhnya dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujungnya sebetulnya kalau disimpulkan memang hanya satu, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, baik dalam bentuk kemudian sering kita sebut pembagian ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Semuanya hanya akan diterima oleh Allah ketika ditujukan semata kepada Allah. Nah, untuk memahami lebih dalam bagaimana relasi antara abid dengan al-ma'bud, hamba dengan yang disembah, relasi antara kita dengan Allah, nah, kita meminjam perspektif iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita perhatikan struktur gramatika yang digunakan dalam surat Al-Fatihah ayat kelima yang selalu kita baca setiap kali sholat, ada struktur yang tidak biasa jika kita merujuk kepada struktur pada umumnya dari gramatika bahasa Arab. Kalau struktur pada umumnya dalam gramatika bahasa Arab, biasanya susunannya adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelaku atau subjek, dan maf'ul adalah objek atau yang dikenai pekerjaan. Kalau dalam bahasa Indonesia padanannya subjek, predikat, objek, hanya ada pertukaran posisi. Dalam bahasa Indonesia subjeknya di depan, predikat atau perbuatannya setelah subjek. Kalau dalam bahasa Arab susunannya perbuatan dulu, baru pelaku, dan kemudian objeknya atau maf'ulnya. Itu struktur yang normal pada umumnya. Maka kalau mengikuti kaidah pada umumnya ini, redaksinya adalah na'buduka wa nasta'inuka, kami menyembah kepadamu, maksudnya hanya kembali kepada Allah yang disebut dalam ayat pertama Al-Fatihah, kedua wa nasta'inuka, dan kami memohon pertolongan kepadamu. Nah, kira-kira begitu kalau struktur gramatika bahasa Arab pada umumnya. Jadi kalau saya mau mengatakan saya membaca Al-Quran, maka qara'tul Qur'ana gitu.
saya sudah membaca Al-Quran, atau kalau bentuknya dipresentenkan aqra'ul Qur'ana, kira-kira begitu. Nah, yang menarik di ayat kelima surat Al-Fatihah ini, strukturnya diubah. Inilah yang menjadi perhatian para ulama tafsir. Kemudian dijelaskan apa konsekuensi atau pesan yang kemudian disampaikan lewat pengubahan struktur gramatika ini. Kalau kita coba buka kitab I'rabul Quran, ya, itu kalau kita i'rab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka domir baris munfasil fi mahallin nasbin maf'ul bih, na'budu fi'il mudhari wa fa'iluhu domir mustatir, takdiruhu nahnu, ya, dan seterusnya. Jadi iyyaka itu maf'ul muqaddam, maf'ul yang didahulukan. Ya, jadi dalam struktur ini maf'ulnya itu dikedepankan, yang biasanya letaknya di belakang. Dia jadi maf'ul muqaddam, sementara fi'il dan fa'ilnya setelah maf'ul. Demikian juga struktur ketika di anak kalimat keduanya, wa iyyaka nasta'in, iyyakanya dulu baru nasta'in. Nah, tentu ada makna yang ingin disampaikan kenapa strukturnya berubah dari struktur pada umumnya. Nah, seringkali dalam Al-Quran itu ada susunan-susunan ayat yang tidak sesuai dengan kaidah nahwu shorof atau gramatika bahasa Arab. Ya, karena memang kaidah bahasa Arab sendiri itu disusun, diturunkan dari Al-Quran di masa Abul Aswad Ad-Duwali dan seterusnya, Imam Al-Kisai dan seterusnya, sehingga memang tidak akan bisa mengcover keseluruhan balaghahnya Al-Quran, betapa ketinggiannya bahasa Al-Quran, gitu ya. Nah, setidaknya yang dibahas oleh para ulama dengan perubahan struktur maf'ul di depan dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini menunjukkan pertama, mustahil ada terlintas pemikiran atau khotir, gitu ya, apa namanya, perasaan untuk mendua dalam beribadah kepada Allah. Kalau na'buduka wa nasta'inuka, mungkin masih ada lintasan pemikiran, kami menyembah kepadamu dan memohon pertolongan kepadamu. Masih menyisakan peluang mungkin juga menyembah kepada yang lain seiring dengan menyembah kepada Allah. Kan itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta, mereka kenal Allah, tetapi mereka menserikatkan Allah dalam peribadatan. Wa nasta'inuka, dan meminta pertolongan kepada Allah, tapi mungkin juga masih terlintas meminta pertolongan kepada yang lain. Sebagaimana aku mencintaimu, misalnya kita mengungkapkan kalimat itu kepada seseorang, ya tentu perempuan kalau yang mengucapkannya laki-laki, tapi juga mungkin dia mencintai yang lain. Jadi kemungkinan itu terbuka kalau strukturnya na'buduka wa nasta'inuka. Maka untuk menepis segala kemungkinan tersirat terfikir penyembahan kepada selain Allah bersamaan dengan penyembahan kepada Allah, apapun itu bentuknya, maka strukturnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Maka dengan struktur ini menepis, menghilangkan segala kemungkinan
pemikiran, perasaan untuk menyembah, mengabdi kepada selain Allah. Jadi iyyaka na'budu itu sesungguhnya kita harus menyadari, menghayati ketika kita membaca ayat ini adalah sebuah proklamasi keimanan dan ketauhidan bahwa kita hanya menyembah dan mengabdi kepada Allah semata. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Jadi mustahil ada peluang mendua di sini. Maka prinsip tauhid di ayat ini menjadi sangat kuat dengan struktur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yang harus kita sadari dan kita fahami. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga memberikan makna hanya Allah yang dituju dalam peribadatan, tidak ada yang lain. Maka ketika ibadah kita tercemar dengan riya, tercemar dengan sum'ah, ya tidak diterima oleh Allah. Karena ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu arti katanya adalah kosong, murni. Ya, kholaso itu kosong, murni. Makanya lawan ikhlas itu adalah isyrok, bercampur dengan riya, bercampur dengan sum'ah atau yang lainnya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu mengajarkan atau menghendaki kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, murni hanya ditujukan kepada Allah, hanya menghamba kepada Allah. Yang ketiga, bermakna teosentris, berpusat kepada Tuhan. Dalam ibadah yang ghairu mahdhah sekalipun, yang itu kemudian ada konteks interaksi dengan manusia, ya, misalnya dalam sedekah itu kan ada konteks interaksi dengan manusia. Tapi kita harus paham bahwa sejatinya sedekah yang kita lakukan itu hanya dan untuk Allah. Kita bersedekah karena Allah, kita bersedekah juga untuk Allah, bukan mengharap terima kasih dari orang yang kita sedekahi, apalagi mengharap orang itu berbuat kebaikan kepada kita. Kalau kita mengharap, ya tentu dalam konteks kemanusiaan itu normal gitu ya. Tapi maksud saya di sini yang ingin saya sampaikan adalah dalam kolbu kita. Ketika kita mengharap terima kasih dari orang yang kita bantu, apalagi mengharap orang itu membalas dengan kebaikan yang sama atau setidaknya berbuat baik kepada kita, dan itu tidak terjadi, maka apa yang muncul? Kecewa. Ternyata kira-kira mungkin muncul dalam diri kita, orang itu tidak tahu terima kasih. Nah, inilah yang kemudian bisa mengotori ketulusan kita dalam beribadah kepada Allah. Sedekah-sedekah saja karena Allah semata. Ini adalah antara aku dengan Allah saja, antara saya dengan Allah. Tidak ada urusan dengan orang yang kita berikan sedekah itu, apakah berterima kasih, membalas dengan kebaikan, atau membalas malah dengan keburukan. Tidak ada urusan. Urusan kita adalah dengan Allah, bersedekah karena melaksanakan perintah Allah dan untuk mengharap keridhoannya. Jadi dalam setiap aktivitasnya seorang abid itu, walaupun itu kemudian konteksnya muamalah, pusat perhatiannya hanya kepada Allah, maka setiap aktivitasnya itu akan bernilai ibadah karena diniatkan hanya untuk Allah semata. Dan yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kemudian di sini menggunakan domir nahnu, na'budu bukan a'budu domir ana, walaupun yang mengucapkannya kita sendiri, misalnya ketika sholat munfarid, ini bermakna penghambaan secara total. Dalam diri kita ada akal kita, ada raga kita, ada ruh jiwa kita, dan itu semua harus tunduk beribadah kepada Allah, taslim kepada Allah. Seperti Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim kan, idh qala lahu rabbuhu aslim, kata Nabi Ibrahim dijawab qala aslamtu li rabbil alamin, ya aku berserah, tunduk, pasrah, patuh kepada Allah Rabbul Alamin. Karena terkadang ya, raga kita beribadah sholat, tapi akal kita tidak tunduk. Ini yang disebut oleh Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi dalam bukunya Minhaj,
Soleh itu juga harus soleh intelektual, tidak hanya soleh ritual, soleh fisikal, tapi juga soleh intelektual. Ya, akal kita ini juga harus tunduk pada Allah, patuh kepada Allah, untuk tidak kemudian menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia. Ketika raga kita beribadah, sholat, puasa, zakat, haji juga mungkin, tapi kemudian akal kita tidak tunduk kepada Allah, sejatinya kita belum beribadah kepada Allah dengan hakiki. Jadi belum iyyaka na'budu, masih ada selain ka di situ. Maka ini satu prinsip penting yang harus kita fahami, hayati dan sadari. Peribadatan, penghambaan kita hanya hak ditujukan kepada Allah. Itulah sejatinya kemerdekaan seorang hamba. Dia hanya menjadi Abdullah, hambanya Allah, hamba yang sejati, yang mengabdi hanya kepada Allah, yang bebas merdeka dari pengabdian kepada selain Allah. Maka la ilaha illallah yang ini juga sering kita lafazkan, kalimat tauhid ini mengandung penafian dan isbat. La ilaha adalah bentuk penafian, lam di situ adalah lam nafi, penafian segala dominasi dalam diri kita, dalam kalbu kita, illallah, melainkan Allah saja. Jadi tidak ada yang hak disembah selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah, tidak ada pemberi keselamatan selain Allah, tidak ada pelindung selain Allah, tidak ada yang kita tuju selain Allah. Maka para ulama sufi memberikan pemaknaan dari la ilaha illallah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang hak disembah selain Allah. Jadi ketika setiap orang beribadah kepada Allah, ya, mengabdi, menyembah kepada Allah, ini sesungguhnya tauhid di level yang pertama. Karena secara umum setiap muslim kalau dia mendeklarasikan keimanannya, maka dia mesti beribadah kepada Allah. Tapi ini tauhid level pertama. Sejatinya belum begitu merdeka, karena mungkin saja dalam kehidupannya dia akan tersandra menjadi budak dari yang lain. Maka di level kedua itu la maqsuda bihaqqin illallah. Atas setiap peribadatan yang dilakukan itu tidak ada yang dituju, diperuntukkan, dipersembahkan selain kepada Allah. Tadi contoh tentang sedekah atau aktivitas yang lainnya. Seorang yang bertauhid lebih tinggi lagi, maka dia akan sampai pada penghayatan dan kesadaran apa yang dilakukannya itu bukan untuk yang lain selain untuk Allah semata. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, di surat Al-Lail itu kan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujazza. Dia kalau berbuat baik itu tidak mengharap balasan dari siapapun. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali dia mengharap wajah Tuhannya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan dia cukup dengan keriduannya itu, keriduan dari Allahnya itu. Jadi la maqsuda bihaqqin illallah. Nah, yang paling tinggi ketika sampai pada sebuah kesadaran penghayatan, bahkan la maujuda bihaqqin illallah. Jadi kesolehannya itu, peribadatannya kepada Allah itu, yang kemudian ditujukan hanya kepada Allah, tidak tercampur dengan riya, sum'ah ataupun yang lainnya itu, tidak membuat muncul keakuan. Aku merasa orang soleh, ya. Aku yang merasa Abdullah yang baik, dan aku lainnya.
Karena ketika muncul aku dalam perspektif tasawuf itu sudah menserikatkan Allah. Jadi ketika kita sudah beribadah kepada Allah dengan benar, dengan baik, jadi orang soleh, ya, lalu muncul aku di dalam diri kita, maka dalam perspektif tasawuf itu seolah menserikatkan diri kita dengan Allah, seolah aku ini menjadi tandingan Allah. Maka setelah la maqsuda bihaqqin illallah, la mawjuda bihaqqin illallah, hakikatnya tidak ada yang eksis selain Allah. Maka sesoleh apapun diri kita, jangan sampai menumbuhkan eksistensi diri di hadapan Allah, merasa di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita harus selalu merasa tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, tidak akan pernah bisa beribadah kecuali ditolong Allah, tidak akan pernah bisa soleh kecuali dibantu Allah, tidak akan pernah bisa mendekat kepada Allah kecuali ditarik oleh Allah. Jadi kita ini sesungguhnya tidak ada apa-apa. Jadi tidak menumbuhkan rasa aku di hadapan Allah, tapi tetap nol di hadapan Allah. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan istilah fana, ya, musnah keakuan itu, hilang cita rasa insaniahnya, kemudian diintervensi dengan cita rasa ilahiyah. Nah, ini yang tauhid yang paling tinggi, ya. Ketika memang akhirnya yang betul-betul sejati, hakiki ada dan segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengarah menuju hanya kepada Allah dengan segala penuh ketundukan dan kepasrahan diri kepada Allah. Kualitas penghambaan seperti inilah yang harusnya kemudian kita upayakan, kita mujahadahkan, kita riyadhahkan, agar senantiasa seiring waktu kita menjadi Abdullah yang semakin sejati, semakin murni. Karena kita perlu belajar dari sejarah, betapa sejarah telah mencatat mereka yang terbudak oleh selain Allah ujungnya adalah kebinasaan. Dan menjadi budak selain Allah berarti dia tidak merdeka, dirinya tersandra, ya. Di antaranya kita belajar kepada Haman, bagaimana dia tersandra oleh jabatannya, oleh Perdana Menteri Kerajaan Mesir, Perdana Menterinya Fir'aun. Dia menjadi budak jabatan. Dikisahkan dalam surat Al-Mu'min ayat 36 sampai 37. Bagaimana Haman, seorang intelektual, seorang cendekiawan, tetapi memilih mengabdi kepada Fir'aun ketimbang beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Maka dia tersandra oleh jabatan, menjadi budak dari jabatannya, dan jabatan itu akhirnya menyandra dirinya untuk membuka mata hatinya mana kebenaran, mana kebatilan. Ini Haman menjadi budak jabatan. Contoh lain yang disebut dalam Al-Quran, ada orang yang menjadi budak harta, Qarun, dalam surat Al-Qasas ayat 78 sampai 81. Bahkan di ayat-ayat ini Qarun mengatakan, apa yang aku peroleh ini adalah karena kecerdasanku sendiri. Qarun tersandra oleh hartanya, dikira harta akan mengabadikannya, maka Qarun tidak mau bayar zakat. Harta menjadi sedemikian mengikat dirinya. Inilah contoh orang yang akhirnya menjadi budak harta, dan ujungnya dibinasakan, ditenggelamkan bersama harta kekayaannya itu.
yang memang luar biasa digambarkan dalam ayat-ayat ini. Kunci-kuncinya saja, kunci gudang kekayaannya harus dipikul oleh orang-orang yang memiliki kekuatan. Jadi kalau orang biasa macam kita ini nggak kuat bawa kunci-kunci gudang kekayaannya Fir'aun. Jadi luar biasa. Tapi itulah potret bagaimana orang yang menjadi budak harta, awalnya beriman kepada Nabi Musa ini, tapi ujungnya mendapat azab dari Allah karena sudah bergeser dari menghamba kepada Allah menjadi menghamba kepada harta. Yang dia kejar, dia pikirkan, dia tuju adalah harta, 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 dikumpul-kumpulkan. Di surat Al-Humazah itu kan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Orang-orang yang akan masuk neraka hutomah itu adalah orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Alladzi jama'a malahu wa'addadah, dia kumpul-kumpulkan harta, dia hitung-hitung hartanya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira hartanya itu akan mengekalkannya. Dengan harta dia bisa membeli usia untuk tidak mati, mungkin begitu. Nah, ujungnya adalah mereka itu yang akan masuk neraka hutomah. Ada juga kaum sebelum kita yang menjadi budak syahwat, budak kemaluan, memperturutkan syahwat di bawah perutnya. Kaum Lut bahkan sampai kepada level penyimpangan, dikisahkan dalam surat ini harusnya Asy-Syu'ara ya. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 165 sampai 166 ya. Bagaimana orang-orang yang juga memperturutkan syahwat di bawah perutnya, hidup seolah untuk memperturutkan syahwat di bawah perutnya itu, juga ujungnya adalah dibinasakan karena mereka adalah orang-orang yang terbudak, tersandra oleh dunia. Maka di surat Al-Furqan ayat 43 sampai 44 ini menjadi renungan bagi kita. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Apakah engkau wahai Muhammad tidak memperhatikan bagaimana orang-orang yang menjadikan hawanya, hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Jadi sampai Allah gunakan redaksional seperti ini untuk menggambarkan orang-orang yang betul-betul menjadikan hawa nafsunya diperturutkan, diikuti, itu kan seperti budak ya. Budak yang memperturutkan hawa nafsunya berarti dia menjadi budak dari hawa nafsunya, dan hawa nafsunya itu seperti Tuhannya karena diikuti, dipatuhi gitu. Yang budak harta, dia kejar terus harta, tidak peduli halal haram. Yang jabatan, dia kejar terus jabatan, tidak peduli menjegal, menjilat dan seterusnya. Juga yang budak syahwat demikian. Maka itu seperti manittakhadha ilahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau Muhammad bisa menjadi penolongnya? Am tahsabu an aktsarahum yasma'una aw yaqilun, apakah kamu mengira kebanyakan mereka itu mendengar dan menggunakan akalnya? Inhum, tidak, illa kal an'ami balhum adallu sabila, mereka itu tidak lain derajatnya, posisinya, statusnya seperti binatang ternak. Jadi orang-orang yang menghamba kepada selain Allah, yang menjadi budak jabatan, budak harta, budak syahwat, itu sebetulnya derajatnya seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya karena dikaruniai akal untuk berpikir, tapi mengapa bisa sampai jatuh kepada perbudakan harta, perbudakan jabatan, perbudakan syahwat dan seterusnya, atau perbudakan-perbudakan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Maka sudah menjadi hamba yang tersandra, bukan lagi hamba yang merdeka, yang mengabdi hanya kepada Allah. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, ta'abbud itu, atau Ibnu Arabi menggunakan istilahnya taroki, untuk menunjukkan lagi tentang penghambaan yang sejati. Taroki itu perjalanan naik. Jadi menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah, itu adalah perjalanan naik.
naik kualitas dirinya, naik kualitas rohaninya, naik kualitas kehidupannya menjadi manusia-manusia langit. Nah, kira-kira itu yang digambarkan oleh Ibnu Arabi, sehingga beliau lebih memilih istilah tarokki. Tapi kalau kita turunkan dari redaksional iyyaka na'budu langsung, maka ta'abbud. Nah, sedikit lagi ya. Ta'abbud ini harus kita realisasikan, penghambaan kepada Allah ini harus kita implementasikan dalam kehidupan, baik secara individual maupun secara sosial. Karena di lanjutan ayat iyyaka na'budu itu ada wa iyyaka nasta'in. Dalam kajian tasawuf ini semacam janji dari Allah, kalau ta'abud kita benar, ya na'budu itu berarti melahirkan ta'abud, penghambaan, pengabdian hanya kepada Allah, maka nasta'in itu akan melahirkan isti'anah, pertolongan dari Allah. Atau kalau Ibnu Arabi menggunakannya tanazul, karena kita perjalanan naik, maka Allah akan menurunkan pertolongan, menurunkan rahmat, berkah. Ya, jadi kalau ta'abud kita benar, ta'abud kita sejati, baik dalam konteks individual maupun dalam konteks sosial, masyarakat, bangsa, negara, ini kemudian kita berta'abud dengan benar, menghamba hanya kepada Allah, mengabdi dalam seluruh aktivitas kita hanya kepada Allah. Jabatan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah, harta kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah, kecerdasan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah, dan segala hal yang Allah titipkan kepada kita digunakan untuk pengabdian kepada Allah, baik dalam level individu maupun level sosial, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka akan melahirkan, menurunkan isti'anah, pertolongan dari Allah, rahmat dari Allah, berkah dari Allah. Inilah yang digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami berikan, bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, ini peringatannya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka mendustakan, maka kami berikan kepada mereka, kami timpakan kepada mereka azab atas apa, atau sebagai akibat dari apa yang mereka lakukan. Dan di surat Saba digambarkan sebagai sebuah negeri yang ideal, yang adil, sejahtera, subur, makmur, sebagai isti'anah dari Allah, tanazul dari Allah atas ta'abud yang benar secara individual dan secara kolektif kemasyarakatan, bangsa, dan negara. Maka Allah pernah menggambarkan sebuah negeri namanya negeri Saba, yang di situ subur, makmur, adil, sejahtera rakyatnya, kehidupannya. Laqad kana li sabain fi maskanihim, sungguh telah ada satu kisah pelajaran dari negeri Saba, ya, fi maskanihim, dalam tempat tinggal mereka, negeri mereka, ayatun, tanda kebesaran dan keagungan Allah. Jannatani an yamin wa shimal, ada dua kebun di kanan dan kiri mereka. Ini simbol kemakmuran, bahwa di kanan kiri negeri itu semuanya adalah kesuburan, kemakmuran yang disimbolkan dengan kebun. Kulu min rizki rabbikum, makanlah dari rezeki dari Tuhanmu, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Nah, maka negeri Saba itu digambarkan sebagai baldatun thayyibatun, negeri yang baik, ya, yang subur, makmur, penduduknya beriman kepada Allah, tegak keadilan di dalamnya. Wa rabbun ghafur, karena penduduknya itu ta'abud kepada Allah, maka selain baldatun thayyibatun, negerinya dijadikan negeri yang baik, wa rabbun ghafur, Allah pun menyatakan, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Artinya memberikan ampunan kepada penduduk Saba di masa itu ketika masih beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali sedikit lagi, kalau mumpung teringat, kalau kita fahami surat Al-Quraisy itu juga pola itu. Li ila fi Quraisy ila fi rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.
Kalau kita tafsirkan dalam perspektif makro, alladzi at'amahum min ju', membebaskan manusia dari kelaparan, itu berarti Allah akan hadirkan ekonomi yang kuat bagi sebuah negeri yang sejahtera, dan wa amanu min khauf, dan Allah berikan kekuatan militer, kekuatan politik bagi sebuah negeri kalau falyabudu rabb hadzal bait, penduduk negerinya itu menyembah beribadah kepada Allah dengan benar. Simbol ekonomi dan politik ini kan dua bidang yang sangat berpengaruh terhadap keadilan, kemakmuran sebuah negara. Maka Allah pilih dua istilah itu untuk mewakili tanazul dari Allah, isti'anah dari Allah yang akan diberikan ketika falyabudu rabb hadzal bait. Seluruh penduduk negerinya itu adalah beriman, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Inilah kira-kira kalau kita pinjam perspektif iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati ketika kita semua mengabdi hanya kepada Allah, beribadahnya kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, mengabdikan diri kita semua yang kita miliki, harta, kecerdasan, ilmu, jabatan, semuanya untuk pengabdian kepada Allah semata. Itulah Abdullah sejati, itulah kemerdekaan yang sejati. Kita hanya menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan memberikan isti'anah, tanazul, baik dalam level individu maupun level sosial, masyarakat, kenegaraan. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.